Halo sobat, kembali lagi bertemu dengan saya ya sobat. Sobat, kali ini tuh saya mau menjelasin tuh apa perbedaan Bokor Kencono dan Cupu Manggolo milik dewa-dewa yang lain atau manusia-manusia setengah dewa yang lain dengan milik Ratu Adil. Apa perbedaannya? Dimana ternyata banyak loh makhluk-makhluk, banyak manusia-manusia dewa yang memiliki Bokor Kencono dan Cupu Manggolo. Bahkan Ratu Adil juga punya Bokor Kencono dan Cupu Manggolo. Lalu apa perbedaan Bokor Kencono dan Cupu Manggolo milik manusia-manusia dewa lainnya dengan Ratu Adil? Ternyata ini sangat-sangat mencolok. Ini sangat-sangat amazing, mencolok sekali. Dimana Bokor Kencono dan Cupu Manggolo ini saya kira kalian tuh nggak mungkin ya, nggak mungkin nggak mungkin hal asing gitu, udah familiar ya. Kalau kita lihat tembang-tembang di lagu Jawa seperti Ojo Turu Sore Kaki gitu ya, Ojo Turu Sore Kaki, ono dewa nganglang jagat, nyangking Bokor kencanane, isine dongo tetulak sandang kelawan pangan gitu ya. Jangan turu terlalu sore-sore. Ada dewa mengelanglang jagat, ada dewa berkeliaran mengelilingi jagat, membawa Bokor Kenconone, membawa Bokor Kencananya. Isinya Bokor Kencana itu doa tetula, doa sandang, doa-doa pangan gitu ya, untuk rezeki, untuk sandang, untuk penolakan, untuk yang lainnya. Dimana Cupu Manggolo juga seperti itu. Kalau Bokor Kencono itu bentuknya seperti mangkok besar, dimana terbuat dari emas. Kalau Bokor Kencono itu terbuat dari emas. Kalau Cupu Manggolo itu terbuat dari perak, dari berlian. Dimana ternyata ada perbedaan yang signifikan dan sangat-sangat luar biasa antara Bokor Kencono dan Cupu Manggolo milik Ratu Adil dengan yang lainnya. Kalau Bokor Kencono milik yang lainnya, itu fungsinya sebagai wadah para pusaka. Bokor Kencono itu digunakan sebagai wadah para pusaka. Karena manusia-manusia setengah dewa yang memiliki Bokor Kencono, mereka memiliki bakat untuk memiliki banyak pusaka. Bisa 1000-2000 pusaka gitu ya, sehingga dimasukkan ke Bokor Kencono. Sedangkan Cupu Manggolo mereka fungsinya untuk wadah pusaka yang ukurannya kecil-kecil. Jadi pusaka-pusaka yang ukurannya kecil-kecil seperti mustika, merah delima dan lain sebagainya, kan kecil-kecil, dimasukkan ke Cupu Manggolo. Yang ukurannya besar-besar seperti keris, pedang, tongkat itu dimasukkan ke dalam Bokor Kencono. Itu yang dimiliki oleh manusia dewa lainnya. Sedangkan Bokor Kencono dan Cupu Manggolo yang dimiliki Ratu Adil, Bokor Kencononya itu adalah pusaka pencipta banyak pusaka. Jadi Bokor Kencononya milik Ratu Adil itu bukan gudangnya pusaka, bukan untuk menyimpan pusaka yang dimiliki Ratu Adil kalau ada pusaka yang ikut Ratu Adil. Tetapi Bokor Kencononya milik Ratu Adil itu adalah Bokor Kencono yang menciptakan banyak pusaka. Yang menciptakan pusaka-pusaka, yang menciptakan kodam-kodam itu adalah Bokor Kencononya Ratu Adil. Kalau Bokor Kencono yang lain itu hanyalah menyimpan pusaka-pusaka yang mengikut manusia dewa itu. Sedangkan Bokor Kencono milik Ratu Adil itu adalah yang menciptakan pusaka-pusaka, yang menciptakan kodam dan kodam, yang menciptakan ilmu dan ilmu. Perbedaannya sangat signifikan ya. Kalau yang lain itu hanya sebagai wadah. Tapi kalau Ratu Adil, Bokor Kencononya itu yang menciptakan. Kalau Bokor Kencono milik yang lain itu isinya bisa dihitung, entah 5000, entah 4000 pusaka atau yang lainnya. Sedangkan Bokor Kencono milik Ratu Adil, dia tidak bisa dihitung. Karena semua pusaka yang ada di jagat raya ini, semua kodam yang ada di jagat raya ini, semuanya ciptaan dia.
Dan isi Bokor Kencono milik Ratu Adil tak terbatas ruang dan waktu. Tidak bisa dihitung jumlahnya. Selalu bisa menciptakan berapapun banyaknya. Mau butuh 100.000, mau butuh 1 juta pusaka, mau butuh 10 juta khodam, bisa. Lalu Cupu Manggolonya, kalau Cupu Manggolo yang lain itu hanya sebagai wadah pusaka-pusaka kecil mereka. Sedangkan Cupu Manggolo milik Ratu Adil itu adalah pusaka yang menciptakan banyak pusaka. Dimana Cupu Manggolonya Ratu Adil itu seperti Bokor Kencononya Ratu Adil, menciptakan banyak pusaka. Pusaka-pusaka kecil yang ada di seluruh muka bumi, di dunia. Seperti pusaka kecil ya, permata, mustika, merah delima, itu semua. Yang menciptakan itu Cupu Manggolonya milik Ratu Adil. Sehingga Cupu Manggolo milik Ratu Adil itu tak terbatas ruang dan waktu, tidak bisa dihitung. Mau dibutuhkan berapa banyak merah delimanya, mau dibutuhkan berapa banyak mustika-mustika kecilnya, mau 100.000, mau 1 juta, mau 500.000, bisa kok. Jadi itu perbedaannya. Kalau Cupu Manggolo yang lain itu hanya sebagai wadah pusaka mereka, entah 5.000 pusaka, entah 3.000 pusaka, itu hanya sebagai wadah. Tetapi yang menciptakan itu milik Ratu Adil. Lebih berkualitas yang mana? Lebih berkualitas yang sebagai wadah doang, hanya sebagai wadah pusaka karena dia punya bakat pusaka sehingga banyak pusaka ikut dia, sehingga dia punya wadahnya pusaka untuk dia sendiri yang bisa dihitung jumlahnya. Atau milik Ratu Adil yang menciptakan banyak pusaka, yang menciptakan seluruh pusaka di muka bumi ini, yang menciptakan pusaka dan khodam di seluruh jagat raya ini, dan tidak bisa dihitung jumlahnya. Tak terbatas ruang dan waktu, tidak bisa dihitung jumlahnya. Kira-kira berkualitas yang mana? Milik manusia dewa lainnya atau milik Ratu Adil? Well, kalau menurut saya sih ya tentu lebih berkualitas yang tidak bisa dihitung jumlahnya. Karena dia mau butuh berapa saja, mau butuh 50 juta, 1.000 juta, mudah untuk diciptakan. Sedangkan yang lainnya bisa dihitung. Dimana Ratu Adil ini sungguh-sungguh sangat beruntung. Bahkan Ratu Adil punya banyak pusaka yang mungkin tidak dimiliki orang lain. Ratu Adil punya banyak pusaka yang tidak dimiliki oleh orang lain. Seperti Kitab Panguripan, Bokor Kencono milik Ratu Adil, Cupu Manggolo milik Ratu Adil yang tidak akan dimiliki oleh orang lain. Tetapi Ratu Adil bisa membuat ribuan, puluhan ribu, bahkan ratusan ribu Bokor Kencono dan Cupu Manggolo seperti yang dimiliki manusia dewa lainnya. Tetapi tidak ada satupun yang memiliki Bokor Kencono dan Cupu Manggolo seperti yang dimiliki Ratu Adil. Bahkan Ratu Adil punya pusaka Cupu yang bisa melihat alam semesta dan mengendalikan alam semesta. Ratu Adil masih punya banyak pusaka. Dan itulah kilasan video kali ini. Jangan lupa klik like dan subscribe video kali ini, nyalakan lonceng notifikasinya dan komen di kolom komentar.